Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi perdana di bulan Agustus, edisi 1 Agustus 2022. Malam ini seperti biasa kita akan update IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir, edisi 31 Juli 2022. Jadi apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya, silahkan isi di kolom komentar di F-Talk edisi hari ini, edisi 1 Agustus, isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Malam ini secara khusus kita akan ambil judul saham Sido yang mengalami penurunan signifikan dalam 2 perdagangan terakhir ya. Beberapa hari terakhir ini Sido mengalami penurunan signifikan yaitu ARB. Bagaimana mengapa hal tersebut bisa terjadi, mengapa Sido mengalami penurunan signifikan, dan kira-kira berapakah target penurunannya, apakah Sido akan turun ke 50 seperti prediksi salah satu user di forum saham ini. Dan ini adalah yang saya temukan tadi, saya melihat di sebuah forum website ya, salah satu forum yang cukup besar, tapi memang usernya memang ya kita harus bisa pilah-pilah mana yang bisa kita percayai dan tidak. Ya, seperti ini salah satu contohnya ya, menargetkan Sido ke harga 50. Nah, apakah mungkin Sido ke 50 ya? Nanti kita akan bahas di akhir ya, pertengahan akhir. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan IHSG terlebih dahulu. Sebenarnya IHSG masih sama dengan apa yang saya sampaikan di F-Talk edisi 31 Juli kemarin ketika kita membahas bagaimana perkiraan sebulan ke depan di bulan Agustus IHSG. Jadi IHSG masih akan bergerak konsolidasi menyempit seperti yang sudah saya gambar ini ya. Jadi selama dia tidak bisa menembus ke atas, berarti ya pergerakannya akan di sini-sini aja. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham pertama. Kita akan bahas dulu dari yang paling atas dari Pak Beni. Potensi Soci swing ke atas 200. Ke atas 200 sekarang harga berapa Soci? Kita coba cek terakhir di 180 ya. Nah, hari ini masih di 187. Sempat naik tadi ya ke 189. Sementara ini memang belum ada indikasi untuk selama dia tidak bisa tutup di atas M60 ya kemungkinan akan bergerak di sini-sini aja ya. Jadi untuk swing ke atas 200 ya, kita katakan di atas 200 itu bisa ke 210 atau 220. Bagusnya memang nunggu di atas 191 atau 192. Penutupan di atas itu mungkin akan lebih memungkinkan. Saat ini masih tertahan di M60. Cukup baik secara transaksi, volumenya meningkat, namun memang belum berhasil menembus M60. Jadi layak untuk ditunggu ya. Posisi saat ini MACD-nya sudah mengarah ke atas ya, dia mungkin ada potensi tapi masih kecil kemungkinan. Kita akan lihat konfirmasinya dulu di atas M60. Oke, begitu kira-kira Soci. Potensinya masih belum terlihat secara baik, namun kita perlu perhatikan Soci ini. Kalau dia bisa tutup di atas M60 atau di atas 90 tadi, kita mungkin bisa ikuti untuk swing ke atas 200, 210 dan 220, bahkan ke 240 target konsolidasi jangka panjang. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Mohon dibahas Dewa untuk trading, apakah masih menarik untuk mulai entry atau menunggu di atas resistance. Seperti yang saya sudah bahas, mungkin Pak Agus sudah bertanya di F-Talk edisi sebelumnya, bahwa saham Dewa ini baru akan menarik apabila dia memang sudah keluar dari konsolidasinya. Ya, seperti yang kemarin itu dia masih gagal di atas 64, dan ini memang sebenarnya indikasi yang masih konsolidasi selama dia tidak bisa tutup di atas 68 ke atas ya. Jadi memang sekarang ini masih konsolidasi dengan volume yang mengecil. Kalau saya akan menunggu di atas 70 karena itu adalah syarat sebuah saham itu kita akan rekomendasikan di PTR ya, di level yang aman di atas 70. Selama masih belum ya kita akan lihat-lihat dulu, walaupun dia tetap akan ada naik dan turun. Namun mungkin secara teknikal Dewa potensi naiknya lebih baik apabila dia bisa di atas 68 atau di atas 70, dan secara level aman pun di situ akan lebih baik ya, mengingat saham ini punya seperti ini, punya pola yang cukup agresif ya. Nah, ini yang berbahaya apabila Anda masih baru belajar, belum mengerti apa namanya proteksi. Nah, kalau Anda sudah mengerti itu nggak apa-apa masuk di harga sekarang ini untuk mengharapkan bisa trading di area konsolidasi di 60 atau 62 atau 64. Namun kalau misalkan mengincar kenaikan atau ruang naik yang lebih besar, mungkin di level di atas 70 akan lebih berpotensi lagi gitu ya.
Menurut saya seperti itu. Kemudian dari Bu Dwi, Pak Yev tolong analisa SPMA Oasa. Kita ambil SPMA satu saham ya. Boleh masuk atau masih wait and see? Wait and see SPMA. Kalau SPMA ini terakhir ya, penutupannya kurang terlalu bagus, tekanan jual cukup besar, sepertinya mengarah ke turun ya, mengarah ke wave C, di mana wave C di sini ada pertama yang terdekat dulu supportnya di 525 itu adalah EMA 60. Kalau tembus berarti kita akan melihat di level 0,6 ya, 0,6 berarti ya harusnya cukup dalam. Kalau kita lihat menembus EMA 60 berarti potensi ke 0,6 yaitu sekitar 14% bertepatan dengan sekitar peak sebelumnya, peak di Mei 2021 yaitu di 440 ini ya. Jadi kemungkinan bisa di 470 sampai dengan 440 kalau tembus EMA 60 di 525 tadi. Jadi terdekat 525, kita lihat reaksinya. Apabila di situ bertahan dan ada rebound bisa diikuti dengan proteksi super ketat di EMA 60-nya. Namun apabila kita lihat dia ternyata turun tembus ke bawah ya, kita harus sabar menunggu di harga lebih rendah lagi gitu ya. Yang jelas sekarang ini masih belum ya. Belum wait and see dulu ya. Oke, berikutnya dari Pak Yunus, tolong bisa dianalisa target Jaya dan support untuk trading. Support untuk trading, apakah sudah bullish reversal? Kita coba lihat Jaya. Jaya sepertinya memang belum bullish, masih pullback ya, masih swing. Kita coba lihat potensi swing dari wave terkecilnya. Kita buka di H4, daily ya, daily seperti biasa kita menggunakan daily. Potensinya sekarang ini menguji level EMA 60 yaitu di 132. Kalau dia bisa break berarti sebenarnya dia sudah reversal dari tren minor. Tren minor yang ini ya sudah dari kemarin-kemarin, dari Juli akhir ya. Namun sekarang ini kita masih anggap pullback dari tren yang lebih besar ini ya. Sehingga ini kita anggap potensinya adalah pullback. Nah, pullbacknya akan ke berapa? Terdekat di EMA 60 tadi 132. Kemudian bisa ke, kalau misalkan arahnya adalah reversal, dia harusnya bisa naik paling tidak di 162 gitu ya. Jadi ini sementara ini belum reversal, tapi untuk trading mungkin untuk swing bisa dengan mengincar target terdekat di 132, 142 bisa, 155 bisa. Jadi artinya potensi upside-nya karena ini nominal kecil tentu saja ini sekitar terdekat di 4%, 4,6. Kalau beli di harga saat ini mungkin agak kurang, tapi kalau misalkan kita mengincar di 0,3 itu sekitar 12%. Kalau di area best price artinya level 0,6 yaitu di 160-an sekitar 29% dengan risk yang relatif lebih kecil. Kalau kita incarnya lebih di level 0,3 ke atas yaitu sekitar ya kita bisa ambil 5%-an di 120 ke bawah cut gitu ya. Kira-kira begitu menurut saya. Kemudian lanjut Bali, kalau baru mau masuk udah ketinggian ya Pak. Saya lihat ada plus, sudah plus 20% sedangkan baru join peer. Oh, ini member peer baru. Ya, ketinggalan. Nah, ini salah satu case. Kalau misalkan ada ketinggalan di saham yang mungkin kita sudah beli, ya udah skip. Ya, misalkan nih saham Bali case-nya. Bali sekarang nih sudah naik cukup signifikan kalau kita lihat cukup apa ya. Memang saham ini karakteristiknya agresif karena ini memang tidak terlalu liquid, tapi fundamentalnya harus kita lihat dulu. Ketika kita invest, kita memang tidak melihat pergerakan jangka pendek ya. Tentu saja kita melihatnya adalah jangka panjang. Ya, ini adalah salah satu saham peer yang kita sudah akumulasi dan sudah maksimal kita sudah beli karena setelah kita rekomendasikan bukannya naik tapi malah turun. Alhamdulillah sekali. Peer bisa melakukan akumulasi secara maksimal, tidak seperti Cak kemarin yang baru beberapa hari langsung naik dan kurang dari 1 bulan udah naik 100%. Nah, kita harapkan dengan salah satu saham yang kita bisa akumulasi dengan maksimal ini bisa naik
yang juga signifikan seperti saham-saham yang lainnya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah ini kalau kita terlambat gimana, skip ya. Buat kami untuk Bali ini kalau dia sedang naik jangan dibeli, tunggu dia turun ya. Tentu saja dia bisa ada penurunan lagi, namun ya akan sulit mendapatkan harga sepadan dengan akumulasi peer, karena peer beli ketika dia memang dividen kemarin ya, kita masukkan, kita dapat dividen plus dapat harga diskon ya gitu. Jadi kemarin itu saya cek dulu ya, targetnya memang ini sudah mendekati target pertama ya, sepertinya sudah mendekati target pertama yang memang ini sudah 12 Juni kita mulai akumulasi, jadi target kita terdekat di 1080 1100 ya, jadi mungkin ya sebentar lagi akan tercapai ya. Jadi kemarin saham ini sempat turun di bawah 800 ya, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik, namun untuk saat ini sudah di harga 1000. Jadi ya ada saham yang lain yang baru kita akumulasi, ikuti itu saja, tidak perlu kejar-kejaran ya gitu, atau nanti tunggu dia turun dulu ya. Kalau misalkan plannya adalah jangka panjang, targetnya masih jelas. Ini saham ini potensi signifikan sekali naiknya karena secara teknikal memang sudah berhasil di atas EMA 60 untuk monthly-nya. Paling tidak dia bisa recover ke peak 2019 yang lalu, karena ini saham tipikal saham yang relatif agresif, jadi bisa saja dia dengan fundamental yang luar biasa ini, lihat ya. Ini adalah salah satu saham favorit, seperti ini bentuknya ya, tumbuh dengan secara konsisten. Sahamnya turun itu adalah sebuah kesempatan ya. Bahkan di tahun ini pun dia masih bisa tumbuh, bottom line 45% dengan margin yang relatif tebal di atas 20%. Memang tidak setebal kompetitornya seperti Tower dan sebagainya, tapi ini salah satu juga opsi yang secara harga sahamnya memiliki potensi cukup signifikan kenaikannya, 70 sampai dengan mungkin bisa di atas 100%, tapi itu dalam jangka panjang tentu saja. So kalau Bali turun lagi mungkin dia di bawah 900, itu adalah kesempatan yang baik sekali. Tapi sekarang ini buat kami ini sudah sangat tinggi. Buat kami sudah sangat tinggi. Karena kami sudah punya di bawah 800 gitu ya. Gitu. Jadi saham yang baru-baru kita akan masukkan besok ini akan sangat banyak ya. Jadi jangan berburu-buru untuk mengejar saham yang sudah naik. Dan di portofolio pun juga masih ada beberapa yang masih bisa diakumulasi. Jadi tidak perlu tergesa-gesa atau FOMO ya. Ini saham ini luar biasa naiknya, memang kalau dia naik akan sulit untuk dikejar ya gitu. Oke. Jadi tidak perlu mengejar-kejar untuk investasi, apalagi tidak perlu panik. Kemudian Sido, kita masuk ke materi Sido ini yang menurut kami perlu kita luruskan, perlu kita edukasi Bapak Ibu yang mungkin baru, bagaimana kita bersosial media, bagaimana kita menjadi anggota sebuah forum. Apalagi forum ini berurusan dengan masalah uang, ketika kita memberikan statement, memberikan analisa atau memberikan prediksi, apalagi itu harus memiliki dasar yang kuat ya. Seperti ini misalkan Sido ke 50, boleh nggak sih kita merajakan Sido ke 50? Sah-sah saja, boleh-boleh saja, asalkan ada argumentasinya. Nah sedangkan di sini tidak ada argumentasi sama sekali ya. Bayangkan ya kalau misalkan ini dilihat oleh pemula yang takut ya, dan dia punya kebetulan, nah otomatis dia akan tanpa berpikir lagi takut dia jual dengan segera. Nah padahal saham tersebut ternyata tidak ke 50 ini. Nah sekarang harganya di berapa kah Sido? Nah inilah ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah Sido bisa turun sampai dengan 50? Untuk saat ini ya memang tidak ada yang tidak mungkin di market, tidak ada yang tidak mungkin. Namun kalau kita melihat dari dasar fundamentalnya, secara fundamental ini adalah salah satu saham layak invest ya. Secara fundamental, ingat ya, secara fundamental, tidak munafik, ini adalah salah satu saham yang bagus ya. Yang mana kalau turun ya, kalau namanya investor ya mencari kesempatan, bukannya malah takut. Nah inilah yang berbeda antara trader dan investor ya. Nah secara pertumbuhan, lihat secara bottom line, top line semua tumbuh. Kemudian secara profitabilitas ya, secara profitabilitas kuartal tahun 2022 juga tumbuh, masih tumbuh ya secara konsisten. Kemudian secara margin juga sangat signifikan. Kita lihat
dari laba operasional 40% dan bahkan meningkat ya ini dari tahun kemarin. Itu artinya apa? Artinya kita harus melihat itu dari sisi sudut pandang mana, apakah trader atau investor. Kalau trader seperti ini misalkan. Ini salah satu konsultasi, ini penurunan pertama di tanggal 29 Juli ya. Ini adalah ada yang konsultasi salah satu member juga di PTR, konsul ya, beliau disuruh beli oleh salah satu brokernya di harga 905. Apa yang kita sarankan jangan dulu. Karena ini masih potensi turun lanjut ke bawah. Ini harga masih 915, beliau disuruh ke 905 suruh beli. Ya, target terdekatnya 840, artinya masih ada target turun lebih dalam lagi, ya kan? Nah, berapakah target turunnya sehingga kami menghimbau atau menyarankan untuk tidak ditangkap dulu. Sekarang harga 845, artinya target yang kami sampaikan tersebut, tapi beliau tidak konsultasi lagi ya hari ini, berarti mungkin dilupakan karena di PTR bingung Anda dapat saham banyak yang bisa potensi lebih baik, ngapain kita nangkep-nangkepin saham yang sudah posisi seperti ini, sedang dalam tekanan seperti ini gitu ya. Nah paling tidak kalau kita lihat ini udah lama kita nggak bahas di F-Talk ya. Nah kali ini pada momentum kali ini kita akan coba bahas dulu saham ini apakah masih bisa turun lagi atau tidak gitu ya. Nah, paling tidak potensi turunnya ke 720 ya, ini terdekat ya. Setelah 840 ini kan resist ini 0,2 ya. Kemudian kalau dia tembus kemungkinan bisa ke bawah 800 ini ya. Apakah ke 50? Masih belum bisa mengatakan 50 ya. Karena ya akan sulit membawa saham ini ke 50 ya. Pasti banyak orang yang mau ngantri lah di bawah ya untuk membeli saham ini untuk jangka panjang ya. Big fund ya pasti akan mengakumulasi lah kalau saham ini diskon gitu ya untuk jangka panjang tentu saja. Namun sekali lagi ini ya bisa saja terjadi, tidak ada yang tidak mungkin di market. Namun ketika kita melakukan memposting sesuatu, memberikan informasi sesuatu, pastikan ada dasarnya. Ada dasarnya ketika kita beri, Sido akan ke 50. Apa dasarmu bilang seperti itu? Ketika kita berforum, inilah yang saya kurang terlalu suka kalau forum itu tidak transparan siapakah yang bilang seperti itu. Jadi harusnya ya kalau forum itu orangnya jelas siapa si Pak ini, Bu ini. Kalau namanya anonim memang kita akan sembarangan untuk berbicara, untuk berargumentasi, untuk menakut-nakuti orang, untuk mempom-pom dan sebagainya. Ini yang saya harapkan tidak dilakukan oleh member kami di PTR dan PIR. Jadilah orang-orang yang bijaksana, jangan menakut-nakuti orang ataupun memberikan argumentasi yang tidak ada berdasarnya gitu ya. Nah, nanti yang celaka adalah bisa kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Jangan sampai. Kalau bisa kita berargumentasi untuk membantu orang ya, membantu orang, menjabarkan mungkin ada orang yang belum jelas dan sebagainya, seperti yang kami lakukan di F-Talk ini, seperti ini ya. Jadi secara teknikal, kalau secara fundamental sudah jelas ini saham yang layak investasi, tumbuh, profitabilitas tinggi ya, dan masih tumbuh, belum mature ya, belum pada titik jenuhnya. Menurut kami pertumbuhan bisnisnya masih akan ke depan, masih akan bagus. Jadi kalau teknikal turun ya wajar, seperti halnya penurunan di Maret 2020 ataupun di Juni 2021, ini adalah hal yang sangat wajar. Dan bahkan kalaupun dia turun ke 535 itu bagus sekali. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Tapi sementara ini ya kita belum berani menargetkan di bawah 60 untuk monthly ya. Mungkin kita akan lihat di 700 itu aja mungkin akan agak sulit ya untuk saham Sido ini. Tapi ya bisa aja. Oke. Mungkin F-Talk malam ini cukup ya. Semoga F-Talk yang singkat ini dapat memberikan edukasi yang baik untuk Bapak Ibu semua, dapat memberikan informasi yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Dan ini yang kami harapkan. Oh ya, update untuk malam ini tadi sore per sore itu untuk promo yang Anda mau join PIR atau PIRS masih tersisa beberapa ya. Untuk PIR ya ada sisa 444 untuk 3 paket ini ya. Silakan ditanyakan ke admin apabila Anda berminat. Ini manfaatkan sebaik mungkin kesempatan Anda untuk bergabung ke layanan kami di PIR dan PIRS. Kalau Anda investor saham syariah silakan join PIRS. Kalau Anda investor segala saham silakan join PIR ya. Kalau join PIR tentu saja saham-sahamnya syariah aja ya, konsultasi saham syariah, investasi ya. Kemudian juga rekomendasinya pasti saham syariah gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekali lagi yang saya sampaikan di sini hanya prediksi, hanya analisa, bisa benar dan bisa salah. Selamat malam dan selamat beristirahat.